Nah, tema kita sekarang adalah bahwa Sisingamangaraja 12 dan Pattimura itu seorang muslim. Selama ini yang kita kenal adalah kedua tokoh ini adalah tokoh yang beragama Kristen gitu. Nah, di sini saya akan membantah dan akan mengungkapkan fakta bahwa Sisingamangaraja 12 dan Pattimura adalah seorang muslim gitu. Dari mana kita melihatnya? Bukti pertama adalah bendera mereka kedua-duanya berwarna merah dan putih. Ada apa dengan merah putih gitu? Itu adalah bendera Rasulullah. Ada dalam Sallallahu Alaihi Wasallam, ada dalam Goblok! Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Nah, sekarang tokoh pertama adalah Sisingamangaraja 12. Apa penyebab perang Tapanuli atau perang Batak? Itu merepotkan Belanda 29 tahun. Perang Batak dipimpin oleh Sisingamangaraja. Kemudian apa yang membuat Sisingamangaraja mengangkat senjata melawan Belanda? Ketika itu Belanda melakukan kristenisasi. Dan ini ada di banyak buku sejarah ya. Di Wikipedia juga ada, di buku tulisan orang Kristen, orang Islam menyebutkan bahwa penyebab perang Batak adalah kristenisasi. Zending, penyebaran Protestan, penyebaran Katolik. Protestan oleh siapa? Oleh Nommensen, orang Jerman. Sekarang jadi nama HKBP Nommensen gitu ya. Nah, si Tarutung, meletus pertamanya. Secara logika, kalau memang Sisingamangaraja Kristen, kenapa dia marah dengan adanya kristenisasi? Harusnya senang dong. Dia orang Kristen, orang Belanda melakukan kristenisasi. Ya harusnya senang, bergembira, menyambut, membantu kalau perlu, habis-habisan. Ternyata malah perang. Ternyata malah ini penyebab perang Batak. Ada di Wikipedia, ada di berbagai ensiklopedia, ada di berbagai buku sejarah, ya. Sejarah nasional Indonesia. Disebutkan bahwa penyebab perang Batak adalah kristenisasi. Jadi nggak masuk akal kalau Sisingamangaraja itu beragama Kristen. Ngapain dia menolak? Ngapain dia perang? Goblok! Jadi motivasi keislaman itu lebih kuat, lebih masuk akal. Nah, kemudian si Sisingamangaraja masa mudanya bahkan sejak kecil dihabiskan di Aceh, sebuah kerajaan Islam, sebuah kesultanan gitu loh. Jadi masa mudanya lebih banyak di Aceh, Sisingamangaraja 12. Itu ditulis Profesor Dada Mauraksa. Dia menulis buku tentang sejarah kebudayaan suku-suku di Sumatera. Dia menulis beliau masuk Islam Sisingamangaraja 12 dan disunat waktu di Aceh. Dan juga saat itu dia juga meminta bantuan kepada Kesultanan Aceh untuk melawan Belanda. Jadi kalau dia beragama Kristen, ngapain dia disunat? Ngapain dia minta bantuan? Kadal gurun yang berpredikat sebagai pendidik. Kemudian apa? Kita lihat bendera. Nanti ada gambarnya ya, bendera Sisingamangaraja. Selain berwarna merah dan putih, itu bergambarkan seperti pedang Zulfikar, bercabang gitu. Bercabang. Artinya apa? Kalau dia bukan Islam, kenapa dia terinspirasi pedang Zulfikar? Itu pedang dari Ali bin Abi Thalib ya. Mirip juga pedangnya kerajaan Arab Saudi gitu.
I'm floating. Kemudian ada bintang bersudut 8. Itu melambangkan Khulafaur Rasyidin dan 4 imam mazhab. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki gitu ya. Kemudian Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu an. Jadi menggambarkan seperti itu gitu. Goblok! Dan ada bulan bintang dipercaya sebagai lambang Turki Utsmani gitu ya. Warnanya merah putih yang sesuai hadis itu perbendaharaan dari Rasulullah. Goblok! Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Kemudian kita lihat surat dari Sisingamangaraja itu ditulis dalam tulisan Arab gitu. Memang bahasanya Melayu tapi tulisan Arab. Itu biasanya dipakai oleh sultan-sultan yang beragama Islam. Tulisan Arab Melayu itu. Oke, selain itu apa? Ada stempel Sisingamangaraja. Tulisan Arab tertulis Hijrah Nabi 1304. Bahkan Sultan Aceh hanya menyebut hijrah, tidak menyebut kata Nabi. Sultan Aceh yang dibilang paling Islam, paling mendekati Turki Utsmani, atau sultan di Jawa ya, Kesultanan Demak hanya menulis hijrah, tahun hijrah. Tidak menyebut kata Nabi. Sementara Sisingamangaraja menulis di stempelnya hijrah Nabi. Jadi dia lebih Islam daripada sultan yang paling Islam gitu.
Assalamualaikum anak-anak bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita lanjutkan membaca tulisan Arab Melayu. Yuk kita baca sama-sama. Ya, bunda baca dulu, nanti kalian ikuti. Aku beriman kepada Allah. Ya, bunda dulu baca, baru baca sama-sama. Ayo baca sama-sama. Aku Beriman kepada Allah. Tuhanku adalah Allah. Sekali lagi. Tuhanku adalah Allah. Allah lah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Sama-sama. Allah lah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Yuk kita baca sekali lagi sama-sama. Aku beriman kepada Allah. Tuhanku adalah Allah. Allah lah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Ya, alhamdulillah kita sampai di sini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisingamangaraja 12, lahir di Bakara, 18 Februari 1845 meninggal di Dairi, 17 Juni 1907. Pada umur 62 tahun, adalah seorang raja di negeri Toba, Sumatera Utara, pejuang yang berperang melawan Belanda, kemudian diangkat oleh pemerintah Indonesia sebagai pahlawan nasional Indonesia sejak tanggal 9 November 1961 berdasarkan SK Presiden RI nomor 590/1961. Sebelumnya ia dimakamkan di Tarutung Tapanuli Utara, lalu dipindahkan ke Soposurung, Balige pada tahun 1953. Sisingamangaraja 12 nama kecilnya adalah Patuan Besar, yang kemudian digelari dengan Ompu Pulau Batu. Ia juga dikenal dengan Patuan Besar Ompu Pulau Batu, naik takhta pada tahun 1876 menggantikan ayahnya Sisingamangaraja 11 yang bernama Ompu Sohahuaon. Selain itu ia juga disebut juga sebagai Raja Imam Penobatan. Sisingamangaraja 12 sebagai Maharaja di negeri Toba bersamaan dengan dimulainya Open Door Policy, politik pintu terbuka, Belanda dalam mengamankan modal asing yang beroperasi di Hindia Belanda, dan yang tidak mau menandatangani Korte Verklaring, perjanjian pendek, di Sumatera terutama Kesultanan Aceh dan Toba, di mana kerajaan ini membuka hubungan dagang dengan negara-negara Eropa lainnya. Di sisi lain Belanda sendiri berusaha untuk menanamkan monopolinya atas kerajaan tersebut. Politik yang berbeda ini mendorong situasi selanjutnya untuk melahirkan Perang Tapanuli yang berkepanjangan hingga puluhan tahun. Sisingamangaraja adalah keturunan seorang pejabat yang ditunjuk oleh Raja Pagaruyung yang sangat berkuasa ketika itu, yang datang berkeliling Sumatera Utara untuk menempatkan pejabat-pejabatnya. Pada 1824 perjanjian Belanda-Inggris, Anglo-Dutch Treaty of 1824, memberikan seluruh wilayah Inggris di Sumatera kepada Belanda. Hal ini membuka peluang bagi Hindia Belanda untuk menganeksasi seluruh wilayah yang belum dikuasai di Sumatera. Pada tahun 1873 Belanda melakukan invasi militer ke Aceh. Perang Aceh dilanjutkan dengan
Invasi ke Tanah Batak pada 1878. Raja-raja Huta Kristen Batak menerima masuknya Hindia Belanda ke Tanah Batak, sementara Raja Bakara, Sisingamangaraja yang memiliki hubungan dekat dengan kerajaan Aceh menolak dan menyatakan perang. Agama yang dianut oleh Sisingamangaraja 12 adalah agama asli Batak, yaitu Parmalim. Singamangaraja 12 tidak makan babi. Memang dalam agama Parmalim juga babi diharamkan. Maka agak diragukan jika disimpulkan bahwa beliau penganut Islam. Pengaruh Islam terlihat pada bendera perang Singamangaraja dalam gambar kelewang, matahari dan bulan, dan Sisingamangaraja 12 memiliki cap yang bertuliskan huruf Jawi, tulisan Arab Melayu. Namun pemakaian simbol-simbol itu bukanlah sesuatu yang asing bagi agama asli Nusantara atau agama pribumi, karena itu adalah aksara asli orang Batak. Maka tuduhan itu tidaklah benar kepada agama Sisingamangaraja adalah Islam. Itu hanyalah asumsi dari suku yang lain. Singamangaraja 12 meninggal pada 17 Juni 1907 dalam sebuah pertempuran dengan Belanda di pinggir Bukit Lae, Sibulbulan, di suatu desa yang namanya Sionom Hudon, di perbatasan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Deiri yang sekarang. Sebuah peluru menembus dadanya akibat tembakan pasukan Belanda yang dipimpin Kapten Hans Christoffel. Menjelang napas terakhir dia tetap berucap, "Au Sisingamangaraja." Turut gugur waktu itu dua putranya Patuan Nagari dan Patuan Anggi, serta putrinya Lopian. Sementara keluarganya yang tersisa ditawan di Arutung. Sisingamangaraja Xie sendiri kemudian dikebumikan Belanda secara militer pada 22 Juni 1907 di Silindung, setelah sebelumnya mayatnya diarak dan dipertontonkan kepada masyarakat Toba. Makamnya kemudian dipindahkan ke makam pahlawan nasional di Soposurung, Bali sejak 14 Juni 1953, yang dibangun oleh pemerintah, masyarakat dan keluarga. Sisingamangaraja Xie digelari pahlawan kemerdekaan nasional dengan surat keputusan Pemerintah Republik Indonesia nomor 590 tertanggal 19 November 1961.